Ada sebuah rahasia sederhana yang mampu mengubah cara kalian memandang kekayaan selamanya. Ketika kekayaan sejati tiba, apa yang akan kalian tunjukkan atau malah sembunyikan? Ketika kalian menjadi kaya, jangan pernah mengumbar berita itu kepada siapapun. Apakah kekayaan bisa dikenali lewat tanda-tanda tertentu? Pertanyaan ini pantas direnungkan dengan seksama. Tak jarang saya menelusuri unggahan di Instagram atau TikTok yang menyoroti betapa para miliarder sejati enggan memamerkan keberhasilan mereka. Justru, sinyal-sinyal halus seringkali jauh lebih berkesan. Seperti sebuah Lamborghini yang tiba-tiba menggantikan mobil tua di garasi tanpa perlu berkoar-koar. Kalau kalian menyimak konten keuangan, pasti tertarik untuk meraih kebebasan finansial. Namun, sudahkah kalian menelusuri motivasi di balik keinginan itu? Mungkin kalian memimpikan hari tanpa alarm kerja, menjelajah dunia lepas, bebas dari tugas kantor. Mungkin pula kalian ingin membuka restoran sushi di pesisir pantai Kuta Bali. Atau barangkali hasrat terbesar kalian adalah meringankan beban finansial orang tua. Di sisi lain, tidak sedikit yang terpikat hasrat memamerkan harta, membeli Lamborghini terbaru atau sekedar mengenakan kaos desainer seharga puluhan juta rupiah. Jika jujur, mungkin ada keinginan tersembunyi untuk berkata, "Hei, lihat, saya berhasil." Padahal ada konsep kekayaan lain yang jauh lebih bijak, kekayaan tersembunyi. Ketika kalian meraih puncak finansial, cukuplah privasi yang berbicara. Dengan kekayaan tersembunyi, kalian mengurangi kesempatan orang lain mengetahui berapa besar saldo rekening atau aset yang dimiliki. Banyak miliarder termasyhur yang hidup di tengah keramaian tanpa disadari, memakai pakaian sederhana, mengemudikan mobil biasa, dan tinggal di rumah yang kelihatannya tak istimewa. Mengapa mereka memilih jalan ini, padahal uang bisa membeli apa saja? Jawabannya sederhana: keamanan dan ketenangan. Begitu kekayaan menempatkan kalian di sorotan publik, ancaman perampokan atau tuntutan hukum bisa muncul dari mana saja, bahkan dari kerabat sendiri. Maka berbagilah kemenangan itu dengan bijak. Biarkan prestasi kalian berbicara, bukan pamer kekayaan. Ketenangan hati dan privasi adalah identitas terhebat seorang kaya. Sebagai individu yang sulit mengatakan tidak kepada orang lain, mencapai kekayaan secara diam-diam akan memberikan hasil yang jauh lebih baik bagi kalian. Setiap kali kalian berhasil menjadi kaya, jangan pernah mengumbar angka saldo atau memamerkan harta, karena sejatinya tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Di balik kemewahan tersembunyi, tersimpan banyak resiko terkait privasi dan keamanan. Jika kalian benar-benar ingin menikmati buah kerja keras, cukup cek rekening bank sebelum tidur dan beri tepukan kecil pada diri sendiri. Sadarlah bahwa kekayaan yang kalian miliki mampu memenuhi segala kebutuhan, dari kebebasan finansial hingga kesempatan menjelajah dunia. Lebih jauh lagi, mempertahankan profil rendah akan menghindarkan kalian dari pertemanan yang didasari motif salah. Kita semua pernah menjumpai individu yang mendekati hanya dengan agenda tersembunyi. Ketika terlalu mencolok di media sosial atau membeli barang mewah untuk dipamerkan, kalian justru menarik perhatian mereka yang memandang materi sebagai tolak ukur. Bayangkan jika seluruh unggahan Instagram kalian dipenuhi foto Lamborghini.
Orang yang menemui kalian di dunia nyata mungkin hanya tertarik pada mobil tersebut, bukan pada siapa kalian sebenarnya. Hubungan seperti inilah yang sejatinya tidak kalian cari. Untuk menghindarinya, pilihlah kendaraan sederhana. Selain menghemat pengeluaran, kalian juga terhindar dari ribetnya perawatan mobil mewah Eropa. Biaya servis hingga 5 kali lipat, menunggu suku cadang khusus selama berminggu-minggu, bahkan kenyamanan berkendara yang belum tentu setara dengan mobil biasa. Tidak heran jika menurut studi Experian Otomotif, sebagian besar individu berpenghasilan tinggi justru mengutamakan merek seperti Toyota, Honda, dan Ford karena kepraktisan dan ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada kemewahan semata. Sebagai individu yang mampu menjaga profil rendah, mungkin dengan mengendarai mobil biasa dan tidak memamerkan kehidupan di media sosial, kalian akan menarik lebih banyak relasi tulus serta terhindar dari kerumitan memiliki kendaraan mewah seperti Lamborghini. Alasan ketiga untuk mempertimbangkan kekayaan tanpa sorotan adalah demi menjaga hubungan kalian tetap harmonis dan langgeng. Mari kita jujur, rasa iri adalah hal yang wajar. Bahkan sahabat pun kadang bertanya-tanya, bagaimana rasanya berada di posisi itu? Atau, kenapa bukan saya? Dalam lingkungan kerja, kesan terlalu sukses dapat menimbulkan kecemburuan dan dianggap kurang peka. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk berhati-hati dalam menampilkan prestasi agar persahabatan tidak retak dan rekan kerja tidak merasa tersisih. Prinsipnya sederhana, tidak perlu semua orang mengetahui kondisi finansial kalian. Menyembunyikan jumlah kekayaan juga memberi keuntungan strategis dalam berbagai negosiasi. Hindarilah diskusi yang mengungkap detail pendapatan atau aset. Misalnya, ketika seseorang menanyakan besaran pajak yang kalian bayar dalam setahun, sampaikan dengan cara yang sopan tanpa menyebut angka pasti. Karena begitu jumlah itu diketahui, orang lain dapat menebak besaran penghasilan kalian. Demikian pula membeberkan keuntungan atau kerugian investasi. Misalnya, saya untung 100 juta rupiah minggu ini, hanya akan menarik perhatian dan menimbulkan kecemburuan. Hal lain yang kerap terlupakan adalah resiko dikenakan tarif lebih tinggi oleh penyedia jasa ketika mereka mengetahui kemampuan finansial kalian. Meskipun tidak etis, sebagian kontraktor atau penyedia layanan sering menyesuaikan harga berdasarkan asumsi kekayaan klien. Inilah perilaku manusia yang sulit dihindari. Sadar atau tidak, banyak orang mengambil kesempatan begitu mereka tahu klien mampu membayar lebih. Dengan demikian, mempraktikkan kekayaan tersembunyi bukan hanya melindungi privasi dan keamanan, tetapi juga memastikan hubungan pribadi dan profesional kalian tetap sehat, adil, dan penuh kepercayaan. Alasan keempat untuk mempraktikkan kekayaan tersembunyi dan menghindari inflasi gaya hidup adalah karena hal tersebut dapat membuat kalian tetap membumi. Menurut saya, jika terlalu terobsesi pada harta benda, kalian berisiko kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kepuasan sejati seringkali lahir dari pengalaman bermakna, bukan sekedar mengumpulkan barang. Ketika kalian memprioritaskan pengalaman, entah itu menjelajah tempat baru, mempelajari keterampilan anyar, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta, kalian menciptakan kenangan abadi dan pertumbuhan pribadi yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh barang mewah manapun. Pengalaman yang membentuk karakter, menambah rasa bahagia, dan membuat perjalanan hidup jauh lebih menarik. Tentunya,
Saya tidak mengabaikan nilai barang pribadi. Harta benda bisa usang, rusak, bahkan terdepresiasi. Dengan mempraktikkan kekayaan tersembunyi, tujuan kalian bergeser dari sekedar mengesankan orang lain menjadi berinvestasi pada pengalaman yang benar-benar berarti dan akan dikenang sepanjang hayat. Selain itu, memamerkan kekayaan seringkali justru menambah tekanan di masa mendatang. Jika tujuan kebebasan finansial adalah menikmati waktu luang tanpa beban, pamer harta dapat membawa efek sebaliknya. Misalnya, membeli rumah besar menimbulkan tanggung jawab tambahan. Dekorasi, petugas kebersihan berkala, tukang kebun, hingga perawatan kolam renang. Kalian akan dibayangi ekspektasi untuk menjaga penampilan demi tetangga, teman, dan keluarga, yang pada gilirannya memicu biaya lebih besar serta stres. Bahkan dalam komunitas organisasi sosial, mereka dapat terus mendesak kalian untuk memberikan sumbangan lebih banyak. Dengan demikian, menjaga kekayaan tersembunyi membantu kalian menikmati kebebasan finansial tanpa beban dan tekanan yang tak perlu. Ketika kalian menghadiri sebuah pernikahan, harapan akan hadiah dari kalian seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menampakkan kekayaan. Memang terdapat berbagai tingkatan kekayaan, namun apabila tujuan kalian menjadi kaya adalah untuk menjalani hidup yang paling memuaskan, menurut saya kalian akan lebih bahagia apabila menjaga hal itu tetap tersembunyi. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Perhatikan ilustrasi berikut ini yang saya temukan di media sosial. Pada tingkatan pertama, kalian memotong rumput sendiri, mungkin karena belum memiliki dana. Pada tingkatan kedua, kalian membayar orang lain untuk memotong rumput, karena kini ada kecukupan finansial. Pada tingkatan ketiga, kalian kembali memotong rumput sendiri karena telah mencapai masa pensiun dan memiliki kebebasan waktu yang berlimpah. Saya menilai ini sangat tepat dan mengundang senyum, karena di tingkatan ketiga, seseorang benar-benar menikmati hidupnya tanpa beban. Lalu, untuk apa sebaiknya kalian membelanjakan uang setelah menjadi kaya? Berikut adalah 4 prioritas yang menurut saya paling bermakna. Yang pertama, memperpanjang umur dan kesehatan. Investasi dalam kesehatan, seperti pemeriksaan medis berkala atau gaya hidup sehat, selalu menjadi prioritas utama dan tidak memancing perhatian publik. Yang kedua, kenyamanan. Pengeluaran untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya kasur yang lebih ergonomis, tiket penerbangan langsung, atau akomodasi hotel yang nyaman, akan sangat berharga. Yang ketiga, bisa membantu untuk orang lain. Menyalurkan dana untuk membantu keluarga dan teman adalah cara indah membagikan berkah dan menciptakan kebahagiaan bersama. Yang keempat, hobi dan minat pribadi. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang memberikan kepuasan batin, apakah itu seni, olahraga, atau hobi kreatif.
akan menambah warna dan kenangan bermakna dalam hidup kalian. Jadi, ketika kalian telah mencapai kekayaan, jagalah privasi dan salurkan energi positif melalui tindakan bijaksana. Dan jika suatu hari kalian menjadi miliarder rahasia, jangan lupa undang saya ke perayaan yang tentu tak akan diumbar, karena itulah hakikat kekayaan tersembunyi. Sekarang kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapat manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.